Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Katarina Rosa. Di video kali ini aku akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu jurnalisme online. Nah, jurnalisme online itu dapat disebut sebagai jurnalisme cyber, e-journalism, jurnalisme internet yang merupakan aktivitas jurnalistik dalam memproduksi konten digital seperti audio, video, dan teks yang akan disebarkan melalui web. Nah, kalau misalnya melalui web, ya tentu kita tahu ya, pasti itu membutuhkan internet. Nah, tapi di jurnalisme online ini, meskipun kontennya digital dilakukan secara online berbasis internet, tapi tidak didorong oleh tujuan multimedia. Tujuan multimedia itu apa? Nanti teman-teman bisa cek di Kompasiana aku, bisa mampir, bisa baca lebih jelasnya yang akan aku tulis di kolom deskripsi di bawah. Nah, menurut Makbus ada dua domain jurnalisme online. Domain yang pertama yaitu suatu rentangan, mulai dari situs yang berkonsentrasi pada editorial konten atau teks yang dibuat dan diedit oleh jurnalis. Nah, teks di sini itu meliputi kata-kata baik yang tertulis maupun yang diucapkan, dan gambar maupun yang diam dan bergerak, hingga ke situs-situs web berbasis konektivitas publik. Sedangkan domain yang kedua yaitu tingkatan komunikasi partisipatoris yang dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Apabila situs bersifat terbuka, ia akan memungkinkan penggunanya untuk berkomentar atau mengunggah tanpa adanya penyaringan. Tapi hal ini juga tergantung sama situs berita tersebut ya, apakah mereka menawarkan hal-hal tersebut atau tidak, yang tadi ya, kolom komentar misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau bersifat tertutup, ada kemungkinan juga sih kalau penggunanya bisa berpartisipasi, tapi itu setelah melalui proses penyaringan yang ketat. Nah, menurut Makbus juga ada 4 jenis jurnalisme online. Yang pertama, mainstream news sites, yaitu situs yang menawarkan pilihan editorial konten, baik yang disediakan oleh media induk yang terhubung dengannya, atau memang sengaja diproduksi versi web. Nah, tingkat komunikasi partisipatorisnya cenderung tertutup atau minimal. Nah, situs berita jenis ini umumnya hampir serupa dengan jurnalisme yang diterapkan di media cetak, contohnya CNN, BBC, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada jenis index and category sites, yaitu yang dapat dianggap sebagai mesin pencari, contohnya Yahoo, atau juga sebagai perusahaan riset pemasaran, contohnya Moreover, atau juga sebagai agensi, contohnya Newsindex, atau bahkan sebagai individu yang melakukan usaha, contohnya Paperboy. Nah, situs jenis ini umumnya tidak menawarkan banyak editorial konten yang diproduksi sendiri, tetapi mereka memberi kesempatan kepada publik untuk berkomentar. Jenis yang ketiga yaitu meta and comment sites, yaitu situs tentang media berita dengan isu-isu umum. Editorial konten ini sering diproduksi oleh berbagai jurnalis untuk mendiskusikan konten lain yang ada di internet. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu share and discussion sites, yaitu situs yang mengeksploitasi tuntutan publik bagi konektivitas dengan menyediakan sebuah platform untuk berdiskusi konten apa yang ada di internet. Nah, terkadang berita yang dipilih ini adalah isu-isu yang bertema spesifik. Situs jenis ini sangat mengandalkan internet sebagai sarana untuk bertukar ide, cerita, dan lainnya. Nah, contoh dari jurnalisme online ini saya share screen. Dari Harian Jogja misalnya ada ini. Mereka di sini juga tidak menyediakan kolom komentar buat publik. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu pemahaman teman-teman mengenai apa itu jurnalisme online. Sampai jumpa, terima kasih.